Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ketua kelas tolong doa. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Untuk Desti, Hadir. Okta, Hadir. Jagat, Hadir. Zakwan, Hadir. Vicky, Adrian, Hadir. Puput, Hadir. oke, Dias, Aurel, Rasya, Jessica, Gendis, Naisila, Hadir. Fania, Hadir. Aulia, Hadir. Raka, Windy, Rinda, Christopher, dan Aluna. Berarti masuk semua ya untuk hari ini. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya ada yang tahu tentang sistem komputer? Fungsi dari sistem komputer ya? Input data. Menginput data. Oke, selanjutnya? Memproses data. Ada lagi? Menyimpan data. Oke. Menghasilkan data output berupa output. Oke, menghasilkan data berupa output. Itu adalah fungsi dari sistem komputer. Tolong berdiri semua untuk bernyanyi lagu Indonesia Raya. Boleh satu orang ke depan buat sebagai DJ? Ya, silakan. Kita mulai ya. Satu. Indonesia. Baik, terima kasih Desti. Bisa duduk lagi. Yang lain boleh duduk kembali ke tempatnya. Iya, saya juga terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gerbang logika terlebih dahulu ya. Boleh ditonton sebentar dan cermati, boleh ditulis juga kalau memang bagi kalian ada hal yang mau kalian tulis ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran Siskon. Bisa kita udah agak lama untuk tidak membahas berkaitan dengan materi gerbang logika ya, atau lebih tepatnya adalah relasi logik dan gerbang logika dasar. Kita akan coba melakukan kembali karena memang ternyata banyak sekali yang kita dibaca video ya.
dasar. Oke, kita lanjutkan saja untuk materi dasar ini, yaitu dimulai dengan saya coba menjelaskan kembali mengenai sedikit tentang yang kita bicara tentang gerbang Mars, kemudian kita dengan gerbang ekor, dan yang ketiga adalah gerbang mak. Nah, ketiga gerbang ini merupakan masuk dalam kategori gerbang megah dasar. Gerbang KN itu dituliskan dengan digambarkan di sini. Jadi KN itu adalah yang minimal ada 2 inputan, misalkan sini A dan B. Kemudian dia akan punya satu output, misalkan dan F. Yang inputan di sini dia bisa lebih dari 2, ya 3, 4 atau lebih dari itu bisa. Itu minimal dia harus punya 2 inputan. Yang digambar dia juga sama, minimal 2 inputan. Kemudian digambar dari kandungan seperti ini. Jadi berbeda dengan gerbang KN. Kemudian yang suka. Nah, kemudian gerbang KN itu namanya seperti bertanda. Balikannya. Kemudian dari gerbangnya kalau seperti ini, kemudian nanti bertanya A, maka bertanya jelas kebalikan dari A, misalkan AC. Nah, ini adalah gerbang megah dasar. Jadi kalau gerbang itu adalah gerbang yang dihasilkan dari kombinasi gerbang megah dasar, yaitu di sini misalkan ada NAND, kemudian ada Baik, saya lanjut aja ya, karena ini videonya juga lagi loading, internetnya koneksinya agak lambat. Baik, saya lanjut untuk gerbang NAND, ya. Di sini itu lambangnya hampir sama dengan N, tapi dia ada bulatan kecilnya di depannya. Di sini sama juga ada input A, B, dan keluaran F. Keluarannya bisa jenis apa aja, bisa F, X, Z, atau apapun. Ya, kemudian gerbang kedua di mana ada NOR, yaitu ada inputannya A dan B, lalu gerbangnya itu berupa seperti halnya OR, tapi ada lingkaran di depannya 1. Kita lanjut. Selanjutnya ada XOR, ya, yang di mana ada gerbang seperti ini. Selanjutnya ada XNOR, yang di mana gerbangnya memiliki 2 input juga sama, dan gerbangnya itu sama seperti XOR, tapi dia ada bulatannya di depan. Oke, seperti ini. Untuk gerbang logika dasar, contohnya misalkan A-nya 0, B-nya 0, maka F-nya adalah 0. Seperti itu. Untuk gerbang logika OR adalah misalkan 0, 0, maka di sininya 0. Kalau misalkan di sininya 1, maka di sininya berubah menjadi 1. Kalau di sini yang N ditaruhin 1, maka tetap 0. Karena kalau N, semua yang ketemu 0, itu akan tetap 0. Kecuali dia 1 ketemu 1. Maka jawabannya 1. Seperti itu. Ya. Contohnya seperti ini. 0, 1, 0, 1. 0, 0, 1, 1. Di sini F-nya adalah, pokoknya kalau ketemu 0, dia akan 0. Kecuali 1 ketemu 1, maka 1. Itu gerbang logika N. Kalau untuk gerbang logika OR, dia kebalikannya. Semua yang ketemu 1, maka 1. Contoh, A, B, F. Di sini 0, 1, 0, 1. Di sini 0, 0, 1, 1. Maka semua yang ada satunya, isinya 1. Sampai sini paham? Oke. Selanjutnya, untuk gerbang NOT. Gerbang NOT ini cuma kebalikannya. Kalau di sini saya input 0, maka di sini hasilnya adalah 1. Karena kebalikan. Kalau saya inputnya 1, maka hasilnya seperti itu. Sampai sini paham? Nah, apakah ada pertanyaan? Cukup? Paham ya? Oke, baik. Untuk NAND, inputannya A, B, lalu di sini keluarannya F. NAND adalah gerbang kebalikannya dari gerbang N. Berarti kalau tadi N adalah semua yang ketemu 0 itu 0, berarti sekarang semua yang ketemu 0, nah seperti itu. 0, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 0. Begini juga boleh. Semua yang ketemu 0 adalah 1. Lalu yang 1 ketemu 1 adalah 0. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak. Sepertinya kita sudah mulai memasuki materi yang berikutnya. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya.
Biar kalian lebih semangat belajarnya. Karena selanjutnya kita mau belajar tentang heksadesimal, bilangan heksadesimal. Ya, oke, boleh ikuti saya sebentar ya. Oke. Seperti ini ice breakingnya. Semangat, gitu ya. Oke. Oke, ayo kita mulai. 3, 2, 1. Semangat. Oke. Oke, kita selanjutnya materi tentang heksadesimal. Nah, selanjutnya materi heksadesimal yang akan saya pelajari ke kalian itu, pada bilangan heksadesimal, kalian diminta untuk memahami bagaimana cara mengubah atau mengkonversi dari desimal ke heksa, oktal ke heksa, dan biner ke heksa. Ya, seperti itu. Contohnya di sini adalah sistem bilangan heksadesimal itu sendiri memiliki 16 bilangan, diantaranya 0 sampai 9 dan A sampai F. Di mana A sampai F-nya itu adalah melambangkan dari angka 10 sampai angka 15. Kalau ditotalin dengan 0 tambahannya, maka totalnya ada 16 bilangan. Selanjutnya, di sini contoh dari pembilangan dari heksadesimal ke desimal. Di sini ada soalnya itu adalah 1A, berapa desimalnya, seperti itu. Contoh yang di sini adalah seperti ini. 1 kali 16 ditambah 10 kali 1 sama dengan 26. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Jakwan, sorry. 10 yang mana? Yang ini? Oke, 10 yang ini adalah dari pembilangan A. A ini adalah 10. A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, dan seterusnya. Sampai sini paham? Paham. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya? Itu dapat dari 16-nya dari mana? 16 adalah bilangan heksadesimalnya. Jadi ini kan ada angka 1, maka kurung pertama adalah angka 1, kurung kedua adalah A. Tapi kan nggak mungkin kita naruh A di sini. Jadinya kita naruhnya pembilangnya, 10. Ini adalah pengkaliannya. Ada pertanyaan lagi? Kalau gitu saya yang nanya, apakah kalian tidak ada kepikiran kenapa ini 16, kenapa ini 1? Karena pengkalian pangkat pada bilangan heksadesimal ini 16. Kita contohnya seperti ini ya. 1 dikali 16 pangkat 1 ditambah 10 dikali 16 pangkat 0. Seperti ini awalannya. Sebelum akhirnya jadi seperti ini. Cuma ini tidak saya tampilkan di sini. Bilangan heksadesimal. Pangkat 0, pangkat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu adalah pengkalian pangkat untuk rumus dari heksadesimal ke desimal ke heksadesimal. Seperti itu. Yang pertama kita taruh di sini adalah 0 pangkatnya. Kalau di sini ada lagi 2 misalkan, maka di sini tambahin. Pangkatnya berapa selanjutnya? 2. Seperti itu. Ya. Seperti ini. Sampai sini paham? Oke, saya hapus lagi untuk yang ini ya. Kita balik lagi ke sini. 16 pangkat 0 itu berapa? 1. Good job. 10 dikali 1? Sama kan? 16 pangkat 1? Dikali sama kan? Nah, dasarnya adalah ini. Sampai sini paham? Nah, ini saya langsung rangkum aja. Langsung ke bagian kedua. Oke, sekarang 16 dikali 1 adalah 16. 10 dikali 1 adalah 10. Maka dia dijumlahkan berdua adalah 20. Nah, sampai sini paham? Paham. Oke, desimal ke heksa sebagai pembuktian. Berarti pakai 26 ya. 26. 26 desimal diubah menjadi heksa. Seperti ini. 26.
Dalam rumus desimal, 1 kelipatan perkalian 2. Ingat perkalian 2? Oke, dimulai dari 1. Berapa selanjutnya? 2. Oke, cukup sampai sini dulu. 26. Berarti berapa tambah berapa biar jadi 26? 16 ditambah 16 ditambah 16 tambah 8 berapa? 24. Terus kurangnya berarti 2. Berarti selebihnya 0 dan 0. Ini berarti tidak dipakai. Kita cuma segini aja. Sekarang, dalam rumus heksadesimal itu dikenalnya cuma angka 1, 2, 4, dan 8. Yang dimana kalau dijumlahin semuanya menjadi 15. Pas kan dengan angkanya 15. Ya. Oke, sekarang kita pisahin 4, 4. 1, 2, 3, 4 garis pemisah. Bu, sisanya 1, nggak masalah. Ya, nggak apa-apa dia sendirian. Nah, sekarang di sini kita masukin rumusnya 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 8 ditambah 2 berapa? 10. Ini? 10 kalau dihurufin jadinya? Sama nggak? Ada pertanyaan? Paham? Kelas 8 paham semua? Oke. Kita lanjut ya. Kalian akan saya minta satu anak buat maju ke depan untuk mencoba mengerjakan yang bagian ini. Soalnya adalah FF heksadesimal rubah menjadi desimal. Boleh bawa kalkulator ke depan ya kalau memangnya butuh. Ada yang bisa maju ke depan buat mengerjakan? Oke, Desti, silahkan. Boleh. Awas hati-hati. Tolong diperhatikan ya, mohon maaf. Oke, sebelumnya Desti tolong dijelaskan itu kenapa bisa 1 dan 16 dan hasilnya segini. Oke, jadi pertama F itu sama dengan 15. Selanjutnya, jadi ya dapat 15 kali 16 tambah 15 kali 1 itu dari sini. 15 kali 16 pangkat 1. Yaitu hasilnya 15 kali 16. Tambah 15 kali 16 pangkat 0, yaitu hasilnya 15 kali 1. Selanjutnya 15 kali 16 itu 240 dan 15 kali 1 yaitu 15. Dijumlahkan jadi hasilnya 255. Bagus. Beri aplaus untuk Desti. Terima kasih Desti. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Apabila tidak ada pertanyaan, maka akan saya bagikan kelompok untuk kalian ya, kelompok belajar. Untuk pembagian kelompok belajarnya, apakah mau saya yang membagi nama-namanya atau kalian sendiri aja? Oke, kalau mau bagi sendiri silahkan ditentukan mau dengan siapa, langsung aja bergrup ya. Diangkat aja, diangkat. Ya. Oke, sudah dapat kelompok semua? Oke. Saya berikan dulu ya. Gak apa-apa kamu sini. Angkat aja, angkat biar gak nyeret. Diangkat. Awas hati-hati. Kakinya nyangsangin aja ke sana.
KPD-nya didiskusikan ya dalam satu kelompok pengerjaannya ya. Ya. Di buku tulis boleh, di belakang bagian belakangnya kertas juga boleh. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan ya. Ya silahkan coba dikerjakan dan didiskusikan. Gimana? Bagaimana bisa? Ya. Di bagian inputnya. Yang bagian gerbang apa? Gerbang N, OR, X, N, NAND. N, OR atau NAND. Kalau Z itu N, X itu OR, Y itu NAND. N itu kan, NAND itu kan A sama B ya. A sama B, berarti yang C-nya kamu tutupin. Gitu, biar kamu fokus. Itu yang Y ya. Nah. 0 ketemu 0. Nah. Maka 1. 1 ketemu 1, maka 0. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah paham? Sudah. Ya? Ya? Maksudnya, kalau misalkan ya, ini gerbang ini gerbang ini gerbang ya. Oke, seperti itu. Saya contohin satu yang OR itu berarti A ketemu B. Tuh, lihat garisnya, garis A tuh, sama garis B. Yang ini NAND itu dari A tuh. Sama apa? Sama lihatin garisnya, berarti OR A sama B, isinya di X, pakai gerbang OR. A sama B, isinya di Y, pakai gerbang NAND. Terus yang ini Z,
A garis atas ya, dari A kan dia full awalnya bertemu C, berarti A sama C ini C ya kan, A ketemu C, yang Z gerbang N ya. Baik, apakah sudah ada yang selesai? Sudah selesai, tolong perwakilan dari satu kelompok boleh dipresentasikan. Baik, ya, betul, kamu di ya, silakan dikasih tahu teman-teman jawaban kalian seperti apa. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kami bisa mempresentasikan hasil kerja kami. Ayo yang lain disamain. Terus, beri aplaus untuk kelompok. Terima kasih sudah mengikuti presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pelajaran kita sudah sampai di titik akhir. Kita sudahi sampai sini. Saya tutup dulu dengan kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mengenal bagaimana gerbang logika itu dikerjakan dan bagaimana susunan dari heksadesimal dibuat menjadi bilangan lain. Untuk sekarang saya mau tanya untuk refleksi kalian. Bagian mana menurut kalian paling sulit dipelajari? Oke, kalau apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Kalau ada yang belum dipenuhi? Siapa yang kalian tuju untuk kalian tanyakan? Bisa teman ya kalau yang mana-mana boleh, langsung saya coba boleh. Oke, baik, kita sudahi dulu ya, kita tutup. Untuk hari ini silakan keluar kelas kalian sama dulu. Sebelumnya tolong mungkin dirapikan kembali. Nanti aku kabarnya. Siap.